Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan Anda hari ini dalam Daily Horoscope Endang Tarot. Seperti biasa, kita sama-sama ya berdoa semoga segala hal yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di hari ini dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting semakin dekat kepada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Dalam sebuah hadis disebutkan man arofa nafsahu fakat arofa robbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Nah, tadi hadis sering sekali digaungkan di dalam kajian-kajian spiritual makrifat dan ini merupakan proses bagaimana Anda mengenali diri Anda sendiri sehingga tahu melangkah, sehingga tahu bagaimana harus berbuat di dalam kehidupan. Jadi buat Anda yang selalu mengatakan syirik musyrik, jika melihat video ini maka Anda yang sedang labil atau galau, karena kalau keimanannya kuat tidak akan terpengaruh oleh apapun. Dan jadikan video yang saya sampaikan ini untuk menjadi panduan. Gak ada saya mengajarkan kesesatan, semua mengarah kepada hal-hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup Anda, untuk membuat strategi-strategi yang tepat sasaran di dalam kehidupan Anda. Oke, kita sama-sama berdoa dan saya akan kocok kartu tarot ini sambil terpejam. Oke, kita akan mulai ya untuk membuka satu persatu kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di dalam kehidupan hari ini dan kita mencoba mengarahkan segala sesuatu yang positif. Oh, yang mau konsultasi secara private bisa kontak Mbak Tati, tanyakan berapa biayanya, bagaimana transfernya di WhatsApp 087885001208. Kita mulai dari Aquarius. Pembantu pedang. Ini gerakan yang bisa dikatakan harusnya lebih hati-hati, jangan tergesa-gesa, jangan seperti amuk massa gitu ya. Semua bisa kena sasaran, bisa kena marah, bisa kena semprot. Kalau Aquarius sedang merasa tidak nyaman, tidak enak, berada di dalam tekanan, kesal sama teman kerja, kesal sama orang-orang di rumah yang mungkin gak ngertiin Anda. Nah, Anda harus bisa meredam, berpikir jernih supaya tidak terkondisikan pikiran Anda tuh jadi negatif, tapi mencoba melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Karena di sini gambarnya laki-laki muda mengayunkan pedangnya dengan membabi buta. Jadi ibaratnya orang melakukan sesuatu itu dengan tanpa perhitungan, itu berbahaya, bisa menimbulkan kerugian, bisa menimbulkan persoalan. Jadi tenang, sabar, lihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif sehingga Anda jauh lebih berhati-hati dalam menentukan langkah ataupun aktivitasnya di hari ini sehingga tidak menimbulkan masalah baru ya. Dan buat yang berpasangan perlu sekali segala sesuatu didiskusikan, tidak ambil keputusan sebelah pihak atau tidak menyalahkan dia dengan cara curiga atau berprasangka, karena ini akan mengganggu kestabilan hubungan Anda dengan pasangan dan dapat membuat situasi yang kondusif jadi bermasalah ya. Coba bertahan di situasi yang mungkin saat ini cukup berat, tapi tetaplah komunikasi diperbaiki, ditingkatkan kualitasnya, maka satu persatu persoalan yang dihadapi bisa terselesaikan dan Anda dengan pasangan bisa mengkondisikan hari ini untuk lebih banyak diskusi, komunikasi dan mencari jawaban untuk bisa memecahkan persoalan yang misalnya dihadapi terkait dengan orang-orang di sekeliling Anda, terkait dengan persoalan restu atau buat yang masih pacaran atau ingin melangsungkan pernikahan pasti harus ketemu keluarga gitu ya. Mungkin terkendala restu, semoga bisa diatasi. Tapi kalau terkendala dengan biaya, semoga bisa dicari jawaban jalan keluarnya bagaimana bisa mendapatkan solusinya. Tapi kalau buat yang berpasangan, yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, bisa juga persoalannya terkait masalah finansial, masalah harus pindah ke tempat yang jauh, masalah yang terkait dengan keluarga gitu ya, pihak-pihak yang berhubungan dengan ipar, dengan mertua, dengan orang tua,
dan sebagainya. Ini harus dihadapi dengan tenang, jangan malah jadi tengkar gitu ya. Untuk yang lajang, kalau sekarang ini belum bisa membuka hati karena begitu sakit apa yang pernah Anda alami sehingga setiap yang mau dekat Anda curiga, mau ngapain ini? Atau Anda ada yang berusaha untuk berteman, aduh tujuannya apa nih? Kalau misalnya niatnya nggak baik tuh saya harus gimana gitu ya. Ketakutan yang belum hilang mungkin membuat Anda jadi apa ya, waspadanya itu berlebihan atau curiganya berlebihan sehingga kalau ada yang dekat bawaannya mau ditebas gitu ya, maksudnya mau diusir. Jangan, tenang, sabar, karena bisa jadi yang datang itu justru orang yang baik. Rugi kalau Anda sendiri tidak memberi kesempatan orang itu untuk akrab atau dekat dengan Anda ya. Oke, yang berikutnya adalah Pisces. Ratu Tongkat, elemen api, menggambarkan seorang perempuan yang tangguh, yang menyimpan satu rahasia tentang kehidupan, yang menyimpan kekuatan, yang punya strategi khusus yang tidak tertebak gitu. Wah, keren banget tuh ya. Nah, mudah-mudahan di hari ini Anda punya strategi bagaimana menyelesaikan tugas-tugas tanggung jawab Anda untuk mengerjakan berbagai aktivitas sehingga apa yang ingin Anda lakukan mendapatkan jalan yang mudah, mendapatkan pertolongan, mendapatkan support, dan kalau ada orang yang jahil atau iseng, Anda bisa mengatasinya dengan baik, bisa mengantisipasinya dengan baik. Jadi tidak ada persoalan yang membuat Anda merasa risau atau galau karena semua sudah dapat terlaksana dengan baik ya. Dan buat yang berpasangan, kedudukan posisi Anda yang sudah cukup kuat, yang cukup dipercaya oleh pasangan dan mendudukan diri Anda sebagai orang yang ngelit ya, yang ngelit sebuah hubungan karena Anda mungkin orangnya mempersiapkan segala sesuatunya open dan tangguh, maka apapun yang dihadapi pasangan Anda pasti percaya. Anda punya cara yang jitu untuk memecahkan setiap problem atau masalah yang menghampiri. Apakah itu persoalan terkait dengan pekerjaan, keuangan, keluarga, hal-hal yang mungkin juga faktor eksternal yang masih suka jahil atau usil atau yang kepo atau yang nyinyir dan sebagainya, Anda mampu mengatasi dan bisa melewati semua itu. Dan mudah-mudahan di hari ini yang diisi adalah suasana gembira, semangat, sukacita, dan Anda melakukan semuanya memang berdasarkan kesadaran penuh ya. Untuk yang lajang, kalau sekarang ini Anda ternyata mempunyai kandidat untuk bisa terus didekati dan Anda ingin tahu hal apa yang paling bisa membuat orang ini dekat, Anda harus punya strategi, harus cari tahu siapa teman baiknya, apa aktivitasnya, apa kegemarannya, bagaimana kebiasaannya. Ini menjadi bank data ya. Kalau seandainya Anda berhadapan dengan dia, Anda tuh sepertinya udah mengenal lama dan dia akan merasa cair ya ketika ngobrol, nggak kaku, dan rasanya dia juga mengenal Anda begitu lebih mudah. Karena apa? Anda sudah tahu bagaimana seluk-beluk hidupnya dan seluk-beluk cara mengatasinya. Itu namanya strategi pendekatan yang bisa dikuasai asalkan Anda sabar ya, jangan gerabak-gerubuk nanti kesannya kok maksa sih pendekatan atau mendekat gitu ya. Pendekatan atau didekati, Anda harus didekati pun Anda sebenarnya udah tahu suka juga, tapi jangan terkesan jadi apa ya, jadi kayak kok gampang gitu ya. Harus pakai strategi tarik ulur, tapi intinya adalah menuju kepada sebuah pendekatan yang sukses. Kemudian untuk yang belum ada siapapun, posisi Anda sebagai lajang bisa digali sedalam-dalamnya potensi yang ada di dalam diri Anda untuk dimanfaatkan segala hal yang terbaik juga untuk aktivitas Anda keseharian. Dan mudah-mudahan Anda merasakan setiap harinya memiliki perubahan yang signifikan, dan perubahan itu adalah perubahan yang positif ya. Yang berikutnya adalah Aries. Justice, ini gambaran di mana Anda hari ini butuh keseimbangan, mungkin lelah, terlalu diforsir, terlalu dipaksa-paksa, terlalu didorong-dorong gitu ya untuk menyelesaikan tugas tanggung jawab yang sebetulnya mungkin belum perlu dilakukan seperti itu, karena Anda punya tanggung jawab yang penuh atas apa yang Anda laksanakan di hari ini, yang dikerjakan di hari ini. Jadi mungkin yang harus diperhatikan adalah
Kalau Anda menyelesaikan satu tugas, dokumennya sudah lengkap belum? Hal-hal yang dibutuhkan sudah sesuai belum? Jangan sampai kesalahan atau ketidaklengkapan laporan Anda dalam pekerjaan menjadi masalah. Anda jadi kayak diadili sama atasan. Gimana sih gini aja kamu nggak bisa laporan seperti ini? Ada kan yang kayak gitu ya? Ya alhamdulillah saya punya atasan nggak ada yang kayak gitu. Dan mudah-mudahan Anda bisa menyeimbangkan ya kebutuhan yang ada di dalam urusan Anda, kegiatan Anda di hari ini, sehingga ketika dinilai atau dilihat hasilnya memuaskan dan sesuai dengan apa yang diharapkan yang dilakukan di hari ini. Kemudian untuk yang sedang bermasalah atau menghadapi masalah besar, sabar ya, cari cara bagaimana bisa memudahkan urusannya dan mendapatkan support sehingga masalah ini tidak terus-menerus berlanjut ya. Untuk yang berpasangan, kalau ada sesuatu yang nggak berkenan, jangan langsung menganggap pasangan Anda nggak peduli, pasangan Anda nggak care gitu ya. Itu sama aja Anda mengadili dia seolah-olah tidak memperhatikan, tidak ngurus gitu ya. Padahal dia sudah berusaha memberikan yang terbaik supaya Anda bahagia. Dan mudah-mudahan ini yang membuat Anda tahu bagaimana bisa berterima kasih ketika mendapatkan perhatian, upaya dari pasangan memberikan sesuatu yang membuat Anda senang gitu ya. Hindarkan juga kalau ada masalah dikit-dikit Anda langsung menyudutkan dia. Kalau kayak gini udahan aja deh. Nah, itu adalah sikap di mana Anda terkesan memutuskan sepihak dan membuat peradilan mendadak gitu ya. Ini sikapnya nggak adil kalau Anda berbuat pasangan baru salah sedikit langsung Anda menjudge bahwa dia memang begitu orangnya, kamu memang begitu, kebiasaan kamu gitu. Ini yang akan membuat hati pasangan terluka ya. Coba ganti ya, pengganti katanya tuh yang enak. Jangan gitu dong. Nah kan enak sambil bercanda. Artinya Anda nggak setuju dengan apa yang dia lakukan. Misalnya gini, kalau boleh jangan yang kayak kemarin, kalau boleh jangan deh yang itu, kamu masih bisa kok cari jalan keluarnya. Kalau yang kayak gitu kan nanti bisa bikin kita jadi begini begitu. Nah pokoknya bahasanya sambil dibawa bercanda, agak sedikit merajuk tapi nyenengin, nggak yang gini kamu emang begitu, pasti begini, pasti begitu. Nah beda, walaupun sama tujuannya, rasa di hati tuh beda. Kesel banget dengarnya, iya nggak? Provokator deh saya ya. Dan mudah-mudahan Anda punya bahasa yang nenangin hati deh, yang bikin pasangan tuh nggak pernah kayak disulut api atau kayak diceples gitu. Yang paling penting adalah menjaga kedamaian dan menjaga komunikasi dengan pasangan, dan yang terpenting lagi adalah saling hormat gitu ya. Untuk yang lajang, kalau belum siap membangun satu hubungan, mungkin nggak mudah buat pendekatan atau Anda didekati. Karena di situ Anda pasti sesekali menilai seseorang dari tampilan luar. Kayak gini mana bisa setia. Kayak gini jangan-jangan kayak kemarin tuh tukang bohong. Kayak gini maling hubungannya sebentar. Itu namanya Anda nuduh atau ngejudge orang. Belum juga didekatin. Belum juga mulai akrab. Belum ada jadian. Tapi Anda sudah menganggap semuanya generalisasi bahwa sama dengan mantan Anda atau seseorang yang pernah membuat hati Anda sakit. Jangan ya, beri kesempatan dia untuk dekat, berteman, ngobrol. Kalau ternyata Anda melihat sesuatu yang beda dan kena di hati Anda, langsung Anda bilang beda ya. Nah, makanya berikan kesempatan kalau ada orang baik ingin kenal gitu ya. Dan buat yang belum ada siapapun, mungkin sekarang yang harus dilakukan, Anda harus bisa tegas terhadap diri Anda sendiri. Kapan main, kapan kerja, kapan main, kapan ngelola usaha, sehingga target-target dalam hidup Anda bisa tercapai. Nggak habis untuk main mulu, jadi kesannya maunya leye-leye, santai-santai, ogah-ogahan. Jangan dituruti ya. Semoga bisa segera berubah dan melakukan target-target yang mengantarkan Anda pada kesuksesan hidup ya. Oke, yang berikutnya adalah Taurus. Ace of Pentacles, As koin.
elemen tanah, terkait dengan materi, ada semangat baru, keyakinan baru, dan support atas apapun yang Anda lakukan. Ini Anda support terhadap siapa saja yang ikut kerjasama. Anda memberikan sumbangsih yang besar, Anda memberikan peluang bagi orang lain yang juga ingin berkembang, karena dukungan mereka, keinginan mereka ingin maju, Anda pun ikut terdorong maju gitu ya. Jadi ini berkesinambungan. Anda menolong orang lain, tugas Anda pun terbantu. Anda menyelesaikan tugas-tugas orang lain yang tersendat, tugas Anda pun jadi lancar. Ibaratnya kendaraan macet, ada yang ngalah memberi jalan bagi orang lain, akhirnya jalan, Anda pun bisa jadi jalan ya. Coba ngotot, nggak mau, semua macet-macet, nggak ada yang jalan. Tapi Anda mengalah sedikit, akhirnya ngalir jalannya, dan Anda pun akhirnya bisa berjalan. Begitulah hidup itu, pasti ada efek juga untuk kita. Kalau kita baik, insya Allah hasilnya baik. Kalau kita berbuat apa yang sesuai dengan apa yang diharapkan banyak orang, maka kita pun akan memetik hasilnya yang positif ya. Dan buat yang berpasangan, support Anda, perhatian Anda, cinta kasih Anda, dan hantaran kata-kata yang memberikan kenyamanan, ketentraman akan memberi energi besar bagi pasangan, dan tentunya dampak positif bagi kehidupan Anda. Akan merasa mendapatkan penghormatan, perhatian, cinta, dan kasih sayang seperti yang Anda harapkan. Tapi buat yang sedang bermasalah, Anda harus mencari akar atau pangkal persoalannya, sehingga ketika sedang ribut tidak bergaduh-gaduh ria gitu ya, tidak berkepanjangan yang membuat lama-lama jadi saling kesel, saling marah, saling benci, akhirnya bubar jalan. Nggak mau kan? Nah, hindarkan hal itu, berdamailah dan carilah cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalahnya. Dan buat yang lajang, yang sedang melakukan pendekatan, nggak ada ruginya kalau Anda terus berbuat baik, menunjukkan niat baik Anda kepada seseorang yang memang memberi kesan positif bagi kehidupan Anda. Dia buat Anda punya nilai plus. Nah, Anda pun harus menunjukkan nilai plus itu dalam bentuk keseriusan, proses pendekatannya yang elegan. Anda tunjukkan bahwa Anda ingin berkomunikasi, membahas hal-hal yang positif, membahas segala hal kehidupan yang memberi kekuatan ya, memberi keyakinan, rasa percaya diri. Ini yang akan membuat seseorang yang Anda dekati merasa nyaman dan makin ingin dekat dengan Anda. Lalu yang belum ada siapapun, bagaimana Mbak Endang? Emangnya semua orang PDKT atau punya pacar atau pengen punya pacar kan? Enggak. Iya, kalau yang belum ada siapapun, nggak kepikiran pacar atau apapun, mungkin yang Anda pikirkan, karir saya gimana ya, usaha saya gimana ya, bisnis saya maju nggak ya. Nah, ketika mendapatkan peluang, jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Kadang peluang datang, kita lagi bad mood, lagi ngedrop, lagi males, lagi pengennya gegoleran. Iya kan, pernah? Nah, ini yang harus dilakukan adalah kita berpikir bahwa kesempatan cuma sekali datang. Ketika ada peluang, bangun. Buang malasnya, buang ogah-ogahannya, jemput peluang, gerakkan sesuatu yang ada dalam diri Anda, tampilkan potensi yang ada, lakukan hal-hal yang memang Anda punya ilmunya, pengalamannya, maka segala sesuatu yang diupayakan sungguh-sungguh, insya Allah ada hasilnya dan gak ada yang sia-sia ya. Giliran Gemini, sekarang ambil kartunya. Pembantu tongkat, elemen api menggambarkan energi yang begitu kuat, semangat, dan ini gambaran seorang pemuda membawa tongkat, ada tunasnya, bercahaya, masih punya harapan, masih ada harapan untuk bekerja, berusaha, menuntaskan tugas, menyelesaikan hal-hal yang menjadi tugas tanggung jawabnya. Kalaupun ada persoalan, mampu menyelesaikannya dengan penuh tanggung jawab dan bisa bekerja sama di hari ini dengan pihak-pihak yang selama ini memberi support terhadap Anda ya. Dan buat yang berpasangan, ada beberapa hal yang sepertinya butuh bantuan Anda ya. Pasangan Anda butuh bantuan, butuh perhatian, butuh meyakinkan dia bahwa apa yang dilakukan akan memberikan hasil ya, nggak ada yang sia-sia. Dan ini butuh komunikasi, jadi jangan anggap remeh. Percakapan yang sederhana saja bisa membuat dia bersemangat untuk menyelesaikan aktivitasnya dengan baik, tugas-tugasnya dengan baik ya, dan jadi apa yang dikerjakan bisa tuntas. Kemudian yang lajang,
Ini gambaran sosok lajang yang mempunyai harapan besar, seseorang yang dia inginkan menjadi kekasih hatinya dapat makin dekat, kemudian bisa menerima apa yang menjadi upaya-upaya proses PDKT ini. Karena kalau pendekatan kita bisa direspon positif, ini bikin kita semangat banget. Berarti pendekatan kita nggak sia-sia. Dia pun punya punya respon juga yang memberikan sinyal bahwa dia juga suka. Kayak hijau nih bajunya, sinyal hijau gitu ya. Jadi maju terus saja. Kemudian yang belum ada siapapun bukan berarti hidup Anda harus merasa sendiri, kesepian, gak ada aktivitas. Jangan. Justru ketika masih sendiri, lakukan segala hal yang memberikan semangat dan membuktikan bahwa Anda dalam bekerja itu punya strategi, punya tujuan yang jelas dan arahan yang jelas ya. Yang berikutnya adalah Cancer. Ace of Cups. Ini berkaitan dengan suasana hati Anda di hari ini. Merasakan bahwa ada banyak respon positif, ada banyak yang memberikan semangat, memberikan dukungan, memberikan arahan, memberikan keluangan waktunya ya, waktunya itu untuk disumbangsihkan sebagai bentuk kerjasama bersama Anda membangun satu hal yang dicita-citakan, yang diharapkan gitu ya. Dan semoga saja ini merupakan kekuatan ya. Ada bakso lewat, ada semangat dan juga hal-hal yang sudah Anda bayangkan sebelumnya bisa membuat Anda tahu strategi apa yang bisa dilakukan. Dan untuk hari ini Anda betul-betul all out karena kalau tidak diselesaikan ini bisa jadi beban tugas di hari-hari berikutnya, apalagi kalau sudah mau memasuki weekend. Wah, hektik deh, ini mana itu mana, nanti sampai sore aja batas waktunya, pusing sendiri. Mudah-mudahan Anda strategikan dengan benar sehingga tidak ada pekerjaan yang jadi PR atau jadi tertunda hasilnya. Di sini tangan di balik awan menembus, memegang piala emas, kemudian airnya memancar ke 5 penjuru, ada roti kumuna dijatuhkan, berarti ini simbol bahwa apa yang Anda lakukan hari ini membawa berkah, membawa kebaikan, membawa langkah tujuan untuk membangun satu kehidupan yang semakin baik di setiap waktunya ya. Dan buat yang berpasangan, ini adalah gambaran di mana Anda memberikan perhatian penuh dan cinta yang utuh, support yang besar kepada orang yang Anda sayangi untuk sama-sama bergerak, untuk sama-sama aktif, sama-sama membangun, sama-sama berkreasi sehingga mampu berkarya yang hasilnya akan membentuk satu kehidupan yang kelak sejahtera, bahagia, tercukupi gitu ya. Bahagia lahir batin tentunya, itu yang dicita-citakan ya. Dan buat yang lajang, kalau saat ini merasakan ada beberapa hal yang membuat Anda kok ya adem gitu, proses pendekatan dengan seseorang kok enak, diajak ngobrolnya responnya positif, setiap kegiatan kok sering ketemu, ini bukan hal yang kebetulan, bisa jadi arah untuk bisa akrab dengan dia, dekat dengan dia, mendapatkan jalannya, mendapat peluangnya, dan mudah-mudahan kalau memang dia adalah kelak menjadi soulmate Anda, semoga saja jalannya makin mudah dan cepat disatukan ya. Kemudian buat yang belum ada siapapun, ada banyak aktivitas yang bisa dilakukan yang memberi nilai plus pada diri Anda, sehingga mau ngapain aja, mau gerak apa aja, semua jadi mudah, semua jadi lancar, tidak ada kendala apapun gitu ya. Dan Anda bisa mempersembahkan, nyoh hasil karyaku, ini hasil kerjaku. Itu baru sosok yang lajang, yang betul-betul berprestasi, selalu berkarya dan memberikan hasil manfaat dari setiap aktivitasnya ya. Yang berikutnya adalah Leo. Temperance. Ini adalah gambaran Leo yang menyeimbangkan hidupnya. Ini kartu spiritual, keseimbangan, kemudahan, dan segala sesuatu yang dibuat simple ya, tidak repot, tidak berat. Iya kan? Kamu bintangnya apa, Bluci? Coba. Ini sekarang Leo. Bintang kamu Leo ya? Bluci lihat dong sana tuh.
Om ini blue cheese, tante ini blue cheese, kucing British short hair, kucing Persia campurannya, anaknya 2, dikejar-kejar mau nyusu gitu ya. Ayo coba satu lagi, bisa nggak lompat? Ayo, bisa nggak lompat? Sudah, kamu turun dulu ya, nyusuin anaknya dulu ya sayang ya. Ya, turun dulu ya. Nggak mau. Ayo udah, kamu duduk dong. Nanti nggak kelihatan, turun dulu. Iya, turun dulu aja ya. Nggak mau turun ya udah turun. Oke, buat Leo ini kartu spiritual yang menggambarkan betapa Anda berusaha dalam hidup itu dibuat simple, nggak mau ribet, nggak mau bermasalah, atau tidak mau bikin konflik dengan pihak lain, karena tujuannya adalah untuk mencapai setiap harinya kemajuan yang diperoleh secara kerjasama yang apik gitu. Jadi ini adalah fokus kepada target-target hidup yang besar yang akan mengubah kehidupannya makin hari makin baik, makin terisi dengan hal-hal positif, makin terintegrasi dengan berbagai kegiatan yang membawa kebaikan bagi siapapun. Dan mudah-mudahan ini adalah simbol langkah-langkah Anda untuk mewujudkan keberhasilan demi keberhasilan dalam aktivitas Anda. Buat yang berpasangan, Anda yakin sekali kalau sudah disatukan itu berarti memang sudah jalannya untuk terus bersama dan dibibit dengan baik, dengan diisi cinta, kasih sayang, perhatian, komunikasi yang terjaga dengan baik, saling hormat. Itu yang harus terus ditumbuhkan dalam sebuah hubungan. Kalau itu nggak ada, berarti Anda sendiri sebetulnya ada masalah dalam hubungan. Coba kalau memang hal itu tidak ada, Anda harus mulai evaluasi lagi bagaimana meningkatkan kualitas hubungan Anda agar jadi mesra, saling peduli, saling perhatian, saling sayang ya. Dan buat yang lajang, kalau merasakan bahwa saat ini proses pendekatannya sudah di titik kejelasan bahwa dia pun memiliki rasa yang sama, jangan lama-lama ya, jangan dilama-lamakan. Kalau memang sudah oke, sudah sehati, sudah sejiwa, ya sudah diresmikan saja. Tapi kalau memang dalam tahap pendekatan, Anda harus percaya diri. Proses menuju dekat dengan seseorang kalau memang dimudahkan, berarti itu memang sudah jalannya. Tapi kalau dipersulit berarti Anda harus yakin usaha sudah, upaya-upaya lain sudah, tapi ternyata responnya lamban sekali. Bisa jadi dia tidak berkenan dengan diri Anda. Harus legowo, skip, coba buka peluang lagi, cari kemungkinan-kemungkinan Anda bisa bertemu dengan someone spesial ya. Tapi buat yang belum ada siapapun, fokus dengan apa yang sekarang sedang Anda maintain, pekerjaan, usaha, bisnis, apapun. Untuk sebuah kesuksesan butuh kesabaran ya. Yang berikutnya adalah Virgo, The Hierophant, pendeta spiritual. Apapun yang dilakukan adalah bentuk dari tekad untuk menyempurnakan langkah-langkah dalam hidup Anda. Ada message yang betul-betul kena di hati Anda di hari ini. Ada sesuatu yang betul-betul mencerahkan kehidupan Anda di hari ini. Mudah-mudahan itu adalah langkah besar untuk membangun suatu kehidupan yang prosesnya jelas, yang arahnya jelas, diridhoi, dan membuat Anda yakin bahwa kalau sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu, hasilnya akan membuat hati bahagia, bangga, dan bersemangat untuk menciptakan lagi karya-karya berikutnya ya. Untuk yang berpasangan, fondasi cinta yang kuat adalah ketika Anda mengingat apa saja ikrar cinta tersebut untuk menjadi pegangan. Gak boleh belok, gak boleh tergoda, tidak boleh nengok-nengok ya. Fokus membangun kekuatan cinta Anda dengan orang yang Anda sayangi. Ini yang akan membuat hubungan jadi awet, rejet ya. Awet, kuat, lekat, dan kompak ya. Untuk yang lajang, kalau saat ini merasa segala sesuatu yang Anda jalani sebetulnya sedang fokus mencari seseorang untuk jadi calon pendamping hidup, Anda harus sabar, tenang. Kalau memang sudah waktunya akan dipertemukan juga. Tapi kalau belum, gak usah ngoyo, sabar, pasti ada jalannya ya. Dan buat yang belum ada siapapun, ada banyak hal yang bisa menguatkan mental spiritual Anda menjadi sosok yang makin matang, dewasa, mengerti posisi hidup, mengerti posisi diri, sehingga kekurangan, kelebihan Anda pahami dan Anda tahu
cara menguatkan sisi kurang diri Anda untuk meningkatkan kualitas hidup Anda, sehingga makin ke depan Anda makin matang, makin percaya diri, dan bisa menjadi sosok yang mumpuni. Giliran Libra, kita lihat 10 koin, Ten of Pentacles. Koin dari langit ada 10 berjatuhan seperti hujan, ibarat kerejekian yang kelimpahan begitu banyak. Di hari ini bisa Anda gunakan sebaik-baiknya waktu yang berguna untuk memanfaatkan apapun menjadi sesuatu yang memberi nilai tambah dari hasil kerja Anda, hasil aktivitas Anda, dan ini memberikan nilai plus gitu ya. Kalau sudah diturunkan rezeki dari hasil usaha kerja keras Anda, maka segala persoalan akan dapat terkikis satu persatu. Kalau hari ini Anda sedang menunggu jawaban, mungkin jawabannya diperoleh. Sedang menunggu hasil dari perjuangan, upaya-upaya yang bisa ditentukan di hari ini, mudah-mudahan jawaban itu Anda peroleh. Dan bersabarlah kalau memang saat ini sedang dihadapi persoalan keuangan, persoalan hubungan dengan pihak-pihak yang masih mengait-ngaitkan dengan masalah uang gitu ya. Karena kalau memang sudah waktunya, sudah jalannya, akan mendapatkan kemudahan, akan dipermudah jalannya oleh Tuhan untuk bisa menuntaskan apapun yang terkait masalah finansial ya. Dan semoga saja ini adalah gambaran hari ini justru Anda mendapatkan banyak jawaban, kemudahan, kabar gembira, keikutsertaan, bepergian, diajak ke suatu tempat yang menyenangkan. Apapun itu, Anda tetap harus banyak bersyukur supaya kenikmatannya dilipat gandakan ya. Dan buat yang berpasangan, ada banyak cara untuk membuat pasangan Anda bahagia. Perhatian, cinta kasih, ucapan yang lembut, sapaan yang penuh dengan muatan sayang gitu ya. Kemudian komunikasi yang dipertahankan dengan membahas hal-hal yang mencatat berbagai perubahan, kemajuan dalam hidup Anda dengan pasangan, dan banyak lagi yang akan meningkatkan kualitas dari hubungan Anda dengan orang yang Anda sayangi. Jadi tidak monoton, nggak melulu ngebahas yang berat-berat atau hal-hal yang terkait dengan masa lalu yang nggak enak. Ya sudah, case close. Anda harus fokus pembahasannya tentang hubungan Anda dengan orang yang Anda sayangi ke depan. Ini yang akan membuat hubungan Anda jauh lebih sehat ya. Dan buat yang lajang, kalau sekarang sedang kelimpahan mendapatkan kepercayaan, mendapatkan tugas tanggung jawab, fokus supaya hasilnya bisa jelas, signifikan. Dan hari ini sepertinya betul-betul padat kerja, padat karya, sibuk dengan sejumlah pertemuan. Kerjakan dengan sukacita, mudah-mudahan ini akan menjadi berkah untuk Anda. Kemudian buat yang sedang melakukan pendekatan, jangan kaget begitu dekat Anda akan langsung dikenalkan dengan keluarga, mungkin sekali, apalagi kalau ketika ditemui Anda bertemu dengan seseorang yang sebetulnya juga serius mencari calon pendamping hidup. Jadi dia nggak mau pacar-pacaran, berarti Anda harus siap ketika bertemu, berkenalan, dia akan memproses hal ini untuk jenjang yang berikutnya. Jadi siap-siap aja dikenalin kakaknya atau adiknya atau ayah ibunya atau hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya supaya Anda betul-betul memahami kehidupan dia ya. Yang berikutnya adalah setelah Libra berarti Scorpio. Kita lihat Scorpio. The World. Anda terpikir mau jalan-jalan, mau pergi-pergi yang jauh, yang bisa menikmati suasana yang luar biasa gitu, yang membuat Anda merasa jerih payah kerja selama ini ada hasilnya. Sabar ya, persiapkan segala sesuatunya supaya nggak terkesan memaksakan diri dengan dana yang terbatas pergi gitu ya. Jangan sampai, semua harus dengan perencanaan yang matang. Dan hari ini ada beberapa hal yang sepertinya membuat Anda harus bertemu dengan orang di luar kantor atau bertemu orang di luar dari rutinitas yang ada, dan ini membuat Anda lebih banyak aktivitasnya tidak di tempat gitu. Jadi kalau memang Anda sedang harus sibuk ke sana kemari, jangan lupa staminanya dikuatkan, pikiran dijembarkan ya, dan komunikasi harus betul-betul
sudah dilakukan. Anda kontak siapa sebelum bertemu, memastikan, mengkonfirmasi supaya apa yang direncanakan berjalan sesuai dengan harapan Anda ya. Jangan sampai belum dikontak terus tetap yakin apa yang dijanjikan berlangsung sesuai, ternyata pas ketemu, loh kan udah nggak diundur waktunya, walah loh kan nggak jadi, aduh. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Untuk yang berpasangan, mungkin ada pembahasan hari ini dengan pasangan Anda untuk niat jalan-jalan, pergi ke satu tempat, pergi kemana gitu. Dan hari ini yang dibahas adalah bagaimana cara mengumpulkan dananya, cara mengurus surat-suratnya, cara untuk bisa minta izin dari tempat kerja supaya bisa liburan, pergi ke satu tempat yang menyenangkan, mau pergi ke satu negara misalnya, atau pergi ke satu daerah, kepulauan, tempat liburan, apapun itu. Yang penting adalah upaya Anda membuat hubungan Anda dengan pasangan itu makin dekat, makin sayang, dan makin banyak waktu yang yang spesial, waktu pribadi yang bisa digunakan dengan baik. Untuk yang yang lajang ya, buat yang lajang, mungkin kesempatan Anda melihat lebih luas lagi bagaimana Anda bisa menemukan sosok yang tepat, sosok yang memang sesuai dengan harapan Anda. Dan kalau memang sudah menemukan, coba Anda harus membuka mata lebar-lebar, melihat dirinya dengan sudut pandang seperti melihat dunia, sehingga ketika memutuskan dia menjadi seseorang yang spesial dalam hidup Anda, tidak ada penyesalan atau tidak ada yang kurang ya. Dan kalaupun yang kurang itu Anda anggap Anda yang akan mampu melengkapinya, saling melengkapi gitu ya. Dan buat yang belum ada siapapun, Anda masih bisa bebas pergi kemanapun, bergaul, berinteraksi dengan siapapun, mengisi waktu untuk meningkatkan kualitas dan potensi diri. Dan semoga saja apa yang sedang Anda upayakan itu berhasil ya. Oke, yang berikutnya adalah Sagittarius, The High Priestess. Ini adalah pendeta wanita, perempuan suci. Apapun yang Anda lakukan hari ini mendapatkan pesan spiritual yang membuat Anda jauh lebih tenang, jadi mengerti jawaban atas apa persoalan yang sedang Anda hadapi. Anda tahu langkah-langkahnya, Anda jauh lebih tenang dalam menyikapi situasi kondisi kehidupan. Anda tahu bagaimana menempatkan diri Anda di dalam sebuah persoalan yang menurut Anda butuh kesadaran bersama, butuh pemahaman bersama, butuh hal-hal yang bisa justru menemukan jalan keluarnya, bukan malah saling menyalahkan gitu ya. Dan ini adalah kesadaran spiritual di mana dalam sebuah kehidupan setiap orang harus makin meningkat kualitasnya, bukan malah makin turun. Dan ini yang paling penting yang bisa Anda terapkan. Semoga saja hari ini kekuatan spiritual Anda tercerahkan ya, kekuatan spiritual Anda muncul dan Anda merasa tercerahkan melewati satu hari ini. Untuk yang berpasangan, tiada lain tidak bukan, Anda harus mengingat bagaimana komitmen yang dibuat bersama dan disepakati bersama untuk membangun satu hubungan yang kokoh, tanpa ada embel-embel kegelapan masa lalu yang mengikuti. Ini sudah, nggak usah ngikut-ngikut lagi, case close. Fokus kepada langkah Anda hari ini dan ke masa depan. Never look back, straight forward ya, selalu itu saya katakan. Jangan pernah nengok ke belakang, fokus mengarah kepada kehidupan Anda di masa yang akan datang. Ini yang paling penting ya. Dan untuk yang lajang, kalau saat ini Anda sudah mulai yakin bahwa yang Anda cari adalah seseorang untuk menjadi pendamping hidup, maka strateginya adalah pendekatan kepada orang yang memang sudah Anda anggap memenuhi kriteria untuk menjadi calon pendamping hidup. Jangan yang coba kayaknya padahal belum tentu ya. Karena ketika Anda sudah mengenal sosok seseorang yang memang sebetulnya ada rasa, ada peduli, ada keperhatian dengan Anda, dan Anda tahu dia baik, berarti salah satu kandidatnya adalah dia ya. Jangan disia-siakan. Kemudian untuk yang belum ada siapapun, meningkatkan kualitas diri lahir dan batin akan menghadirkan karakter diri Anda yang matang, dewasa, dan mampu menempatkan diri dengan tepat. Sehingga strategi hidup apapun Anda lebih paham, dan mana yang lebih tepat untuk hidup Anda pun sangat paham ya. Untuk yang berikutnya adalah Capricornus.
King of Swords, Raja Pedang. Kekuatan pikiran mendominasi langkah hidup Anda di hari ini untuk memutuskan sesuatu yang besar, untuk menyelesaikan hal-hal yang menjadi tanggung jawab yang begitu besar di hari ini bisa diselesaikan. Mendengar sesuatu yang betul-betul berpotensi membuat nilai positif hidup Anda, maka gerakan ya. Jangan pakai nanti, tarsok-tarsok. Nggak penting yang seperti itu. Anda harus membuktikan langkah yang Anda lakukan sudah tepat dan apa yang Anda kerjakan sudah mengarah kepada hasil yang bisa membuat hidup Anda tenang, hidup Anda tentram, hidup Anda nyaman. Dan ini adalah kekuatan cara berpikir yang strategis ya. Kemudian untuk yang kalau seandainya hari ini Anda diminta untuk membuat keputusan, pastikan keputusan Anda adalah untuk kebaikan bersama, untuk sebuah langkah besar dalam hidup yang nantinya akan merasakan banyak nilai positifnya semua pihak ya. Dan buat yang berpasangan, tanggung jawab besar Anda adalah bagaimana membuat hubungan ini terus merasa berada dalam pengayoman, berada dalam kenyamanan, berada dalam tujuan dan arah yang sudah sesuai dengan komitmen awal membangun satu hubungan. Itu yang paling penting ya. Dan untuk yang lajang, kalau sekarang belum ada siapapun, belum ada apapun, tunjukkan bahwa Anda bisa muncul paling depan, Anda bisa menunjukkan karakter Anda, menunjukkan jiwa leadership Anda, mengerjakan apapun, melaksanakan tugas apapun, tidak ada kata mengeluh atau tidak ada kata merasa berat atau terbeban ya. Dan buat yang sedang melakukan pendekatan, kecerdasan, kemampuan berpikir untuk melakukan pendekatan yang tepat ya, harus pakai cara yang santun. Unggah-ungguhnya dipakai, kalau orang Jawa bilang tata kramanya dipakai. Kemudian tidak terkesan agresif atau kayak memaksakan gitu ya. Kalau orangnya nggak nyaman gimana? Dengan strategi yang tepat, yakinlah seseorang yang memang sudah memiliki simpati terhadap Anda akan jauh lebih mudah luluh ketika Anda berusaha mendekatinya ya. Oke, dari apa yang saya bacakan, kalau ada yang merasa kurang pas, merasa kurang cocok, singkirkan. Tapi kalau ada yang sesuai, ada yang tepat, aminkan. Semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, komen, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan buat yang mau konsultasi private, silahkan kontak Mbak Tati, tanyakan bagaimana transfernya, berapa biayanya di WhatsApp 0878 85001208. Pesan hari ini, jadikan hidup penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta ciptakan rasa damai dan bahagia agar hidup penuh warna. Saya Nang Tarat pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.